saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 32. Rencana Bu Sandra. Maafin Mami sayang, karena saat ini belum mampu menceritakan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, Mami sangat menyesal setelah kamu berpisah dengan Bayu. Bu Sandra merasa sedih mengingat apa yang ia lakukan terhadap Bayu dan Tiara. Maaf Mi, semuanya tidak perlu disesali lagi. Tia dan Mas Bayu sudah memiliki kehidupan masing-masing. Kami tidak ditakdirkan untuk berjodoh. Tapi dia sekarang memilih wanita yang salah. Kenapa Mami berpikiran seperti itu? Karena perempuan yang Bayu cintai seorang penipu dan kejam. Mami gak boleh berbicara seperti itu. Cobalah menerima pilihan Mas Bayu. Tiara tidak suka mendengar mantan mertuanya mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang wanita pilihan Bayu. Kamu gak ngerti apa yang Mami takutkan sekarang. Maksud Mami apa sebenarnya? Tiara makin bingung dengan apa yang dikatakan Bu Sandra. Saat ini Mami hanya ingin minta kejujuranmu tentang Adit. Kejujuran apa Mi? Sebenarnya Adit itu cucu kandung Mami kan? Tiara terkejut mendengar tebakan Bu Sandra yang sangat tepat. Itu nggak benar Mi, Adit itu anak Tia. Tiara pun mengelak dan langsung mengakhiri pembicaraan lalu mematikan telepon. Tiara sangat kesal karena mantan ibu mertuanya meminta pengakuan dirinya mengenai Aditya. Ia tidak rela mengatakan kebenaran kepada perempuan paruh baya yang dulu telah membuatnya terluka. Tiara sadar kalau Bu Sandra saat awal pernikahannya sangat menyayangi dirinya. Namun, karena ia dengan Bayu belum dikaruniai anak, sikap wanita tersebut pun berubah. Ia sering menyakiti perasaan Tiara hingga perceraian itu terjadi. Untuk apa punya menantu, tapi nggak bisa memiliki keturunan? Tiara sering mendengar kalimat tersebut keluar dari bibir Bu Sandra kala itu. Jika mengingat apa yang dulu Bu Sandra katakan, Tiara tidak ingin lagi berhubungan dengan wanita itu. Namun, hari ini Tiara tidak mengerti kenapa mantan ibu mertuanya menunjukkan sesuatu yang aneh. Sementara itu, Bu Sandra merasa sedih karena menganggap Tiara tidak mengakui kebenaran tentang Aditya. Wanita parubaya itu sangat mengharapkan kejujuran Tiara. Apa yang Mami katakan pada Lisa? Bayu melontarkan pertanyaan itu kepada ibunya. Setelah pulang kantor, laki-laki itu langsung menuju rumah orang tuanya. Maksud kamu apa, Bay? Bu Sandra bingung melihat sikap anaknya. Kenapa Mami tega nuduh Lisa sebagai penipu? Mami lupa kalau saat ini dia sedang mengandung anakku, cucu Mami. Mami gak pernah ngomong seperti itu padanya. Bu Sandra tidak menyangka kalau Lisa mengatakan sesuatu yang tidak diucapkan dirinya kepada Bayu. Mami gak bisa ngelak lagi. Bidarmi juga bilang kalau Mami menemui Lisa. Bayu menaikkan suara. Mami menemui Lisa, tapi Mami tidak pernah mengatakan itu padanya. Semuanya sudah jelas, Mami masih aja berbohong. Bayu sangat kesal melihat ibunya. Kenapa kamu lebih percaya pada wanita itu daripada Mamimu sendiri? Karena kenyataannya, Mami sudah menyakiti wanita yang aku cintai. Aku gak terima kalau Lisa bersedih. Mami harus ingat kondisinya saat ini. Tapi Mami gak pernah menyakiti dia, Bay. Kenapa kamu memberikan tuduhan itu pada Mami? Bu Sandra tidak terima dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Cukup, Mi. Aku malas berdebat dengan Mami. Satu hal yang harus Mami tahu, aku akan menikahi Lisa secara resmi setelah dia melahirkan anakku. Kamu sudah dipengaruhi oleh wanita itu. Kamu lupa dengan tujuanmu yang ingin membuktikan kalau Adit anakmu. Untuk apa aku mengharapkan yang tidak pasti? Toh di depan mata, penerusku akan lahir dari wanita yang aku cintai saat ini. Jadi, kamu lebih memilih anak hasil zina daripada Adit. Hentikan, Mi. Aku gak suka mendengar tuduhan seperti itu tentang anakku. Bayu merasa kesal dan tidak terima dengan apa yang dikatakan Bu Sandra. Ia pun meninggalkan rumah orang tuanya tersebut. Bu Sandra sangat sedih
karena putranya lebih percaya kepada Lisa. Ia tidak menyangka kalau wanita yang dulu ia dambakan kini berani memfitnah dirinya. Bu Sandra makin takut dan tidak rela melihat Bayu yang melupakan niat untuk mengetahui status Aditya. Tiara tidak dapat menyembunyikan sesuatu apapun dari suaminya. Ia tetap ingin memberitahukan tentang Bu Sandra yang telah menghubungi dirinya. Tiara merasa heran dengan sikap sang mantan ibu mertua, seperti menyembunyikan hal penting. Sore ini, Arya sedang memangku anak yang menjadi kebanggaannya. Tiara sangat terharu melihat sikap yang ditunjukkan oleh sang suami. Ia merasa beruntung memiliki laki-laki yang sayang dan peduli terhadap anak-anaknya. "Mas, aku mau ngomong sesuatu." Tiara mulai membuka pembicaraan. "Mau ngomong apa sayang?" Kelihatannya serius banget. Arya menatap lembut wajah istrinya. "Tadi Bu Sandra nelpon aku." Tiara pun mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. "Maksud kamu mantan ibu mertuamu?" Arya langsung mengingat siapa itu Bu Sandra. "Iya mas, beliau ngomong apa? Meminta maaf karena dulu telah memisahkan aku dan Mas Bayu. Tapi aku nggak ngerti apa maksudnya. Beliau juga mengatakan merasa ketakutan saat ini, tapi tidak menceritakan apa yang terjadi." Tiara menjelaskan tentang Bu Sandra kepada Arya. "Tumben dia nelpon kamu. Apa mungkin dia memiliki niat lain?" "Aku bicara seperti itu karena mengingat ceritamu tentang beliau. Aku nggak bermaksud menuduh. Justru apa yang kita pikirkan sama mas. Terbukti kalau beliau juga menanyakan tentang Adit. Bu Sandra terkesan memintaku mengakui Adit sebagai cucu kandungnya. Aku nggak setuju kalau beliau menghubungimu kembali. Aku nggak mau kalau kamu banyak mikir karena desakannya." Arya sangat kesal mendengar penuturan istrinya. "Iya mas, kedepannya aku tidak akan mengangkat telepon darinya." Tiara pun setuju dan menerima saran suaminya. Arya merasa heran dengan tujuan mantan ibu mertua Tiara. Laki-laki itu tidak ingin jika sang istri masih dihantui bayang-bayang masa lalunya. Arya berjanji tidak akan membiarkan siapapun yang berusaha menyakiti Tiara. Mami sedih. Bu Sandra ingin mengatakan perubahan sikap Bayu akhir-akhir ini terhadap dirinya. "Sedih kenapa, Mi?" tanya Pak Agus penasaran. "Papi merasa enggak kalau sikap Bayu berubah setelah mengetahui kehamilan Lisa?" tanya Bu Sandra dengan wajah dan nada serius. "Itu yang ingin Papi tanyakan ke Mami." Bu Sandra tampak senang karena apa yang ia pikirkan ternyata mendapat sambutan baik dari sang suami. "Bayu sudah lupa dengan Adit, Pi. Dia bahkan mengatakannya langsung ke Mami." "Maksudnya apa, Mi?" "Dia bilang gak peduli lagi dengan Adit karena sudah memiliki calon penerus dari Lisa. Bagaimana kalau ternyata bayi yang dikandung Lisa bukan anaknya Bayu? Papi tahu sendiri siapa Lisa sebenarnya. Dia sudah pernah hamil oleh lelaki lain saat menjadi istri Bayu. Papi juga gak percaya dengan wanita itu. Kita harus melakukan sesuatu, Pi. Lisa itu hanya ingin mengincar harta keluarga kita." Bu Sandra tampak kesal dan serius berbicara kepada suaminya. "Apa rencana Mami?" Pak Agus mengharapkan solusi dari istrinya. Bu Sandra pun mulai menjelaskan apa yang ia pikirkan tentang Aditya. Ia tidak rela jika Bayu tidak mengingat anaknya Tiara hanya karena bayi yang dikandung Lisa. Bu Sandra tidak pernah mengharapkan cucu dari Lisa saat ini, apalagi hasil zina. Walaupun dulu Bu Sandra pernah melakukan kejahatan, tetapi ia menyesal karena sadar kalau semua itu telah membawa kehancuran pada keluarganya. Wanita yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi ancaman baginya. Bu Sandra tidak terima dengan perubahan sikap Bayu yang kini berani menghardik dirinya. Sebab saat Tiara dulu mendampingi laki-laki itu, kehormatan dan kelembutan yang diberikan kepada sang ibu, sikap Tiara sangat bertolak belakang dengan Lisa. Wanita itu justru berani memberikan ancaman kepada Bu Sandra. Tidak ada yang tahu kalau Lisa ingin menghancurkan keluarga orang-orang yang pernah menghina dirinya. Ia juga mengharapkan kekayaan orang tua Bayu.
Lisa juga akan menghalangi siapa saja yang hendak menghambat rencananya, termasuk Tiara dan Aditya. Ia tidak ingin jika Bayu mengingat masa lalunya bersama Tiara. Lisa berusaha agar mantan istri dari kekasihnya terhempas dari ingatan. Malam telah tiba. Saat ini Tiara sudah rebahan di tempat tidur bersama sang suami. Namun, ia dikagetkan oleh suara panggilan masuk dari ponselnya. Wanita tersebut heran melihat nomor kontak yang tidak tersimpan. Ia pun tidak ingin menerima telepon tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba panggilan masuk itu berganti menjadi suara pesan di ponselnya. Tiara pun membukanya, dan ternyata dari pemilik nomor yang sama. Ia tidak berniat membuka. Benda pipi tersebut ia letakkan di nakas. "Siapa sayang?" tanya Arya melihat wajah bingung istrinya. "Kenapa teleponnya nggak diangkat?" lanjut lelaki itu. "Nomor tidak dikenal, Mas. Aku nggak berani angkat." "Iya sayang, aku nggak mau lihat kamu banyak mikir." Arya juga tidak ingin kalau Tiara menerima panggilan masuk tersebut. "Iya Mas, kita istirahat aja yuk." "Sebentar sayang, tadi aku dengar ada pesan masuk. Coba aku lihat." "Dari nomor yang sama Mas." "Gak apa-apa sayang, sini aku yang buka." Tiara pun meraih ponselnya lalu memberikannya kepada sang suami. "Ini Mas." Arya segera mengusap layar, kemudian membuka pesan masuk tersebut. Ia pun sangat terkejut membaca isinya. "Jangan ganggu Mas Bayu, dia milikku sekarang. Aku sedang mengandung anaknya. Menjauhlah dari kehidupannya, ngerti?" Apa tanggapan Arya setelah membaca pesan di ponsel Tiara?